نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Qawaid fi Tauhid Ar-Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat, dan sekarang kita masuk kepada kaidah yang ketiga. Ya, setelah sebelumnya kita membahas kaidah yang pertama, yaitu hakikat tauhid adalah mengumpulkan antara an-nafi wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Dan ini masih pembahasan tentang kaidah tauhid rububiyah. Lalu kemudian yang kedua, at-tauhid asasul amal wa asluhu. Tauhid adalah asasnya amal dan aslinya amal. Karena tidak diterima amal tanpa tauhid. Dan sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga, at-tauhid awwal wajibin wa akhir wajibin. Tauhid adalah kewajiban yang pertama kali dan kewajiban yang terakhir. Maksudnya adalah tauhid awwal wajibin, tauhid adalah kewajiban yang pertama, bahwa yang pertama kali menyebabkan atau menjadikan seseorang masuk ke dalam Islam adalah mengucapkan kalimat tauhid. Maka seseorang tidak dihukumi dia sebagai orang Islam kecuali dia mengucapkan kalimat tauhid. Kalau dia sebelumnya adalah orang kafir. Adapun kalau dia orang tuanya sudah Islam dua-duanya, ya dia Islamnya karena orang tuanya. Karena ikut orang tuanya, walaupun dia tidak mengucapkan secara khusus kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kalau dua orang tuanya, ayah ibunya sudah muslim, maka otomatis dia Islam muslim. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyakuna muslimaini fa muslimun. Kalau kedua orang tuanya Islam, maka anaknya juga apa? Islam muslim. Jadi memang ada Islam keturunan itu ada. Ya, ada. Ini tidak usah khawatir. Kalau memang kita Islam keturunan, alhamdulillah. Orang tua kita muslim. Ayah ibu kita muslimin. Keduanya dua orang Islam. Kitanya jadi orang Islam. Sehingga nggak perlu kita secara khusus mengucapkan syahadat. Beda dengan orang yang tadinya kafir. Kalau dia mau masuk ke dalam Islam, ya harus apa? Ya harus mengucapkan syahadat dia. Ya. Jadi tidak dihukumi seseorang bahwa dia Islam kecuali dia mengucapkan kalimat tauhid. Dan dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah.
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah. Ilah ini artinya yang diibadahi dengan benar, dengan hak. Illallah, melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan hal itu, mengucapkan syahadat, dia salat, dia zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka menjaga dariku darah mereka, artinya tidak boleh dibunuh. Enggak boleh apa? Enggak boleh dibunuh. Seorang muslim itu tidak boleh dibunuh. Ditumpahkan darahnya enggak boleh. Diperangi enggak boleh. Wa amwalahum, dan mereka menjaga dariku harta mereka. Maksudnya apa? Enggak boleh diambil, enggak boleh dirampas. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya hukum aslinya seorang muslim itu memang tidak boleh dibunuh, nggak boleh ditumpahkan darahnya, kecuali dia membunuh. Hukumannya diapain? Diqisas. Berarti kan dia dibunuh, ditumpahkan darahnya, tapi karena hak Islam. Ya. Atau misalnya dia berzina sedangkan dia sudah punya suami atau sudah punya istri. Hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Nah, dia dirajam sampai mati kan berarti dibunuh kan? Katanya nggak boleh dibunuh. Bihaqil Islam, dengan hak Islam, dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Atau misalnya lagi dia murtad, keluar dari Islam, diperintahkan taubat nggak mau, apa hukumannya? Hukumannya diapain, Pak? Dibunuh juga. Rasulullah SAW sabdakan, "Man baddala dinahu faqtulu." Siapa orang yang mengganti agamanya, maksudnya murtad, dia dibunuh dia. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabdakan, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalas." Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan sebab 3 hal. Yang pertama adalah dia membunuh, ditumpahkan darahnya dengan cara diqisas. Yang kedua adalah zanil muhsan, zina muhsan. Yang ketiga adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, murtad, melepaskan diri dari jamaah, maksudnya keluar dari agama Islam. Enggak mau taubat, maka dia apa? Dibunuh. Sebagaimana tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, kalau mereka melakukan hal itu, syahadat, salat, zakat, maka mereka menjaga dariku darah harta mereka kecuali dengan hakil Islam. Maksudnya kecuali dia melanggar yang kemudian ada ketentuan dalam Islam bahwa dia harus dibunuh. Karena itu adalah ketentuan Islam, yaitu ditunaikan kepada mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun hisab mereka, Allah yang kemudian nanti menghisab mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah di sini, wallahu a'lam, ada 2 makna. 2 makna. Yang dimaksud wa hisabuhum 'ala Allah, misalnya ada orang Islam tadi melanggar dan seterusnya, membunuh orang lalu kemudian dia dibunuh. Nanti hisabnya ya diserahkan kepada Allah, apakah dia diampuni, apakah dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna wa hisabuhum 'ala Allah juga adalah misalnya tadi ada orang yang mencuri. Mestinya kan dia enggak boleh mencuri. Orang Islam enggak boleh ngambil harta sama muslim yang lain. Lalu dia dihukum, dipotong tangannya dan seterusnya misalnya. Hisabnya kepada Allah. Nanti gimana? Allah mau ampuni dia atau Allah mau apa? Azab dia. Atau makna wa hisabum 'ala Allah ini ada orang yang misalnya mengucapkan syahadat pura-pura. Seperti orang-orang apa? Orang-orang apa? Munafik. Dia mengucapkan syahadat pura-pura Islam, padahal dia kafir. Dia salat, dia zakat dan seterusnya. Enggak diketahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Juga sama, wa hisabuhum
Allah, hisabnya Allah. Adapun orang itu selama dia belum melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa jelas-jelas membatalkan keislamannya atau menampakkan kekufurannya, maka pada hukum dunia dia dihukumi sebagai muslim. Pada hukum dunia dia dihukumi sebagai muslim, tapi pada hukum akhirat dia dihukumi kafir. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di keraknya neraka atau di bagian yang paling bawah dari neraka. Karena yang dimaksud munafik di dalam ayat ini adalah munafik dengan kemunafikan yang besar, yaitu dia menampakkan keislaman padahal hakikatnya dia apa? Kafir. Nauzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini adalah hadisun azim, hadis yang begitu besar. Fihi qawaiduddin. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah agama. Dan juga di dalamnya terdapat qawaidul Islam, kaidah-kaidah Islam. Agar kita faham, agar kita mengerti. Jadi yang dimaksud hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi, yang namanya persaksian itu harus dibuktikan dengan ucapan, al-qaul bil lisan. Ya, diucapkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan juga di dalam hadis yang lain, al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 lebih cabangnya. Afdaluha, yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah. Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, dalam redaksi yang lain, a'laha, yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini menjadi jelas. Yang pertama dari tahapan syahadat adalah qaul. Dia apa? Diucapkan. Tahapan pertama. Maka seseorang tidak disebut sebagai muslim ketika dia tidak mau mengucapkan, walaupun dia meyakini kebenaran kalimat syahadat. Walaupun dia meyakini dengan hatinya kebenaran apa? Kalimat tauhid, tapi dia enggak ucapkan. Karena apa? Yang pertama itu afdaluha, a'laha, yang paling utama, yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itulah Abu Talib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama katakan kafir. Kafir. Ijma' sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ajma'al mufassirun, kata Imam An-Nawawi, telah berijma' para ulama tafsir terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Al-Qasas pada ayat yang ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ajma'al mufassirun, bersepakat para ulama tafsir bahwa ayat ini turun terkait dengan Abu Talib, yang berarti Abu Talib pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kafir. Karena telah jelas hadis-hadis sahih baik dari jalurnya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan Imam Muslim, atau dari jalurnya Sa'id bin al-Musayyab dari ayahnya itu Ibnu al-Musayyab yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, menyatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada pamannya Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah, paman beliau yaitu Abu Talib tidak mengucapkannya. Maka jelas Abu Talib kafir. Dan telah sampai kepada Abu Talib ad-da'wah. Dakwah sudah sampai. Bahkan diajak langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bi'indallah, yang aku jadikan persaksian pembelaan untukmu nanti di hadapan Allah. Dalam redaksi yang lain, lafaz yang lain, kalimatan asyhadu biha laka yaumal qiyamah,
Satu kalimat yang aku jadikan persaksian, yang aku nanti membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Abu Talib tidak mengucapkannya. Maka dari sini jelas bahwa Abu Talib kufur. Paman Nabi SAW kufur. Nah, itu dikandung di dalam hadis ini. Cuman hadis ini dengan redaksi hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi. Yang namanya persaksian dimulai dari perkataan ucapan, karena tadi dikaitkan dengan hadis yang lain. Orang ngaku iman tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, maka nggak diterima pengakuan bahwa dia beriman. Kalau memang Anda beriman, kenapa Anda nggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Itu saja. Tapi tentu bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Ya, bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Memang kalau pada masa orang Quraisy itu memiliki satu sifat. Dan ini salah satu sifat kesatrianya orang Quraisy. Apa itu? Mereka kalau sudah mengucapkan sesuatu, mereka akan komitmen terhadap sesuatu itu. Dan ini dipaparkan, dijelaskan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah. Di antara sifat-sifatnya orang Quraisy, kalau sudah ngomong, bicara, ya mereka komitmen konsisten terhadap apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensi perkataan tersebut. Tidak lantas ngucapin tapi mengingkari, ngucapin tadi tidak konsekuensi, enggak. Makanya di Mekah itu tak ada orang munafik, enggak ada. Enggak ada di Mekah. Kalau yang mukmin beriman betul-betul, konsekuen, konsisten, komitmen, berpegang padanya apapun yang terjadi. Kalau dia nggak mau, ya udah nggak mau, dia kufur dia. Makanya Abu Talib nggak mau. Ya tadi kalau Abu Talib faktor karena nggak enak ya dengan orang-orang Quraisy. Iya, Abu Jahal nggak mau dia. Bukannya nggak bisa ngucapin itu bahasa mereka. Bukannya nggak paham isinya, apa? Faham mereka. Nah, maka oleh karena itulah para ulama kemudian memberikan syurut, persyaratan-persyaratan terkait dengan kalimat tauhid atau kalimat syahadat. Ilmu diantaranya. Dia harus mengetahui apa maksudnya, apa maknanya, apa konsekuensinya. Ya, termasuk juga yakin, termasuk dia tunduk, termasuk dia menerima, termasuk dia mencintai kalimat ini dan juga orang-orang yang mengucapkannya. Itu diantaranya. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah, tentu kalau kita mau bahas hadis umirtu an uqatilan nas, ini termasuk hadis yang di dalamnya tadi kita sebutkan kaidah-kaidah di dalam Islam. Makanya hadis ini termasuk hadis yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab ringkas seperti Al-Arba'in dan seterusnya. Kenapa? Karena ini kaidah-kaidah agama di sini isinya. Ya, kaidah-kaidah Islam di sini. Di antaranya, perhatikan ini di antara faedah yang luar biasa. Mengucapkan syahadat itu yang dapat manfaat dari mengucapkan syahadat itu siapa? Manusia atau Allah? Manusia. Manusia yang dapat manfaat dari kalimat syahadat itu. Baik di dunia ataupun apa? Di akhirat. Kan sampai Rasulullah SAW katakan kepada Abu Jahal ketika berjumpa di tempatnya Abu Talib, sebagian riwayatnya Imam Tirmidzi, tapi di dalamnya ada kelemahan menurut sebagian para ulama. Kata Nabi SAW, ucapkan, maukah kalian aku minta untuk mengucapkan satu kalimat saja, yang dengan satu kalimat itu tanqadu lakumul Arab, yang dimana seluruh orang Arab akan tunduk pada kalian. Dan kalian akan menjadi penguasa atas seluruh orang Ajam. Ajam itu orang Arab. Kata Abu Jahal, ya jangankan cuma satu kalimat, 10 kalimat kami ucapkan itu. Kalau gitu ucapkan la ilaha illallah. Enggak mau tapi yang mereka. Cuma itu.
Kenapa mereka nggak mau? Apa susah? Enggak. Apa sulit? Tidak. Cuman mereka tahu konsekuensinya harus meninggalkan segala peribadahan kepada selain Allah, termasuk kepada berhala-berhala yang mereka selama ini sembah. Nah, mereka nggak mau itu. Jadi lebih baik bahasa kitanya nih, daripada harus mengucapkan satu kalimat itu, walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh Arab akan tunduk kepadanya, bahkan Ajam pun akan dikuasainya, mereka nggak sanggup untuk meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka. Nggak sanggup mereka, nggak kuat. Udah biarinlah, nggak jadi penguasa Arab, penguasa Ajam lah, daripada harus bertentangan atau menentang ajaran apa? Ajaran nenek moyang. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah apa? Ya tadi, yang dapat manfaat di akhirat nanti dari kalimat tauhid ini siapa? Manusia. Dia masih bisa diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Asalkan dalam hatinya masih ada ini keimanan, tidak hilang sama sekali tauhid. Itu segitu yang ngambil manfaat segitu banyaknya siapa? Manusia kan? Perhatikan awal hadis. Yang memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat tauhid, itu Allah yang perintahkan Rasul. Padahal manfaatnya itu buat siapa? Buat manusia, bukan buat Allah. Tapi Allah utus Rasul, ajak mereka. Padahal Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada kita, tapi Allah utus para utusan untuk ngajak manusia bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan perangi mereka kalau nggak mau. Coba, Rasul memerangi orang yang tidak mau mengucapkan syahadat untuk kepentingan siapa? Kepentingan Rasul? Bukan. Untuk kepuasan batin Rasul sallallahu alaihi wasallam membunuhi mereka? Bukan. Untuk memerangi mereka, untuk mengambil harta mereka semata? Bukan juga. Memerangi mereka untuk mengeksploitasi hasil bumi dan kekayaan mereka? Bukan, enggak. Itu hanya bagian dari konsekuensi hukum yang Allah tetapkan. Bolehnya ghanimah, kan hanya khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terdahulu boleh enggak? Enggak boleh. Ghanimah itu harta rampasan perang. Lihat coba. Buat apa Rasulullah SAW payah-payah, capek-capek memerangi orang yang tidak mau ngucapin syahadat? Buat apa? Kalau cuma tujuan harta, buat apa? Kalau hanya sekedar tujuan untuk meraih wilayah, kekuasaan, daerah, buat apa? Sedangkan jihad itu membutuhkan biaya yang besar, nggak sedikit. Kalau kita baca catatan sejarah, para sahabat infakkan hartanya. Yang kaya raya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abdurrahman ibn Auf dan yang lainnya. Tenaga, pikiran, bahkan nyawa, buat apa? Coba pertanyaan. Biaya yang besar, Pak. Sedangkan pada saat itu kondisi mereka sendiri penuh dengan kekurangan, keterbatasan, serba minim, serba kurang, fakir. Allah perintahkan perangi itu. Coba kita renungkan dengan benar. Karena hadis ini seringkali disalahfahami oleh sebagian manusia, sebagian orang. Untuk kepentingan siapa Rasul perangi itu? Diajak pelan-pelan, lembut-lembut, tidak mau. Diajak berdamai, nggak mau juga. Diperangi pun sampai misalnya dia sudah terjatuh, terkapar di tanah. Mau dibunuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau memang kepentingannya hanya untuk membunuh, membantai. Kalau memang nih, ini kan dikesankan Islam ini agama yang kejam, sadis, perang, menyebarkan agama dengan pedang. Kalau memang
memang tujuannya hanyalah semata-mata untuk membantai manusia, dia mau ngucapin la ilaha illallah, bunuh-bunuh aja. Betul nggak? Bunuh-bunuh aja kalau memang tujuannya hanya untuk membantai mereka, atau untuk mengambil harta mereka, atau hanya untuk menguasai wilayah mereka, atau untuk menjadikan para perempuan dan anak-anak mereka sebagai budak. Walaupun mereka ucapin la ilaha illallah, bunuh-bunuh aja. Karena tujuannya adalah dalam rangka untuk mengambil itu semuanya. Tapi kan tidak. Bahkan dalam aturan perang dalam Islam, nggak boleh bunuh anak-anak, orang yang udah tua, termasuk perempuan, dan seterusnya. Karena memang tujuan peperangan dalam Islam bukannya sekedar memusnahkan manusia, atau dalam bahasa kita, memusnahkan orang kafir dari muka bumi. Tidak, bukan. Bukan itu. Perhatikan justru di sini. Yadhhar rahmatullah alaina. Nampaklah kasih sayang Allah kepada hambanya. Buat apa Allah perintahkan Rasul capek-capek, payah-payah merangin umatnya agar mau beriman dan seterusnya. Padahal kan bisa saja Rasul, ya Allah mereka nggak mau, biarin aja deh. Hah? Buat apa Rasul sampai payah-payah, bersabar, menerima perilaku yang buruk dari kaumnya, dari umatnya, bersabar. Ya Allah, mudah-mudahan ada dari keturunan mereka yang mau beriman. Allahu Akbar. Dan sekaligus juga nampak bagi diri kita begitu besar tentu kasih sayang Allah dan kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Perang capek, payah. Tinggalkan keluarga, meninggalkan negeri mereka, bahkan mereka pun bisa jadi korban di medan perang. Mati, darah tertumpah di medan perang. Dalam rangka apa? Li'i'la'i kalimatillah. Meninggikan kalimat tauhid. Rahmah, maka jihadnya kaum muslimin jihadur rahmah. Loh, kalau seandainya orang itu tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kan Nabi bisa aja, udah biarin aja, biarin. Tapi apa? Nabi pikirkan umat, gimana ini umat? فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Nabi sampai pengen binasa ketika kaumnya nggak mau beriman. Mikirkan kaumnya, mikirkan umatnya. Nabi sampai pengen binasa, mikirkan umatnya yang nggak mau beriman. Padahal kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau, udah biarin aja, biar. Ya mau nyemplung neraka kek. Hah? Mau beriman, terserahlah, nggak usah lah, biarin aja, biarin dia. Enggak, Nabi sampai pikirkan. Peduli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Allah. Antum bayangkan. Utusan yang diutus oleh Allah Rabbul Alamin begitu sayangnya kepada umatnya. Lalu bagaimana dengan Allah Rabbul Alaminnya kepada umatnya? Makin sayang Allah kepada umatnya. Perangi mereka, dakwahi mereka. Bahkan kalau di medan perang mau dibunuh, la ilaha illallah, jangan dibunuh. Dari Allah itu perintahnya. Maka hadis ini justru bukanlah hadis yang menunjukkan bahwa Islam kejam, Islam senang perang, Islam suka menumpahkan darah. Bukan, karena itu bukan tujuannya peperangan dalam Islam, menumpahkan darah, bukan. Karena kalau memang itu tujuan utamanya, maka anak-anak, maka perempuan, semua pun dibantai. Tapi ternyata tidak. Ada aturannya. Kalau memang tujuannya hanya harta dan merampas wilayah kekuasaan, mereka mau ngucapin syahadat, mau enggak, bunuh. Karena butuhnya diambil harta dan dikuasai negeri. Ternyata tidak. Perhatikan saudara kaum muslimin. Ayyuhal ikhwa wal akhwat. Azzakumullah. Tidaklah seorang muslim yang memahami hadis-hadis Nabi dengan baik, kecuali dia akan faham. Dia nggak akan mengira, dia tidak akan menduga bahwa hadis ini mengandung unsur kekejaman, kebengisan. Tidak. Seperti yang dipersangkakan oleh sebagian orang. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Justru yang ada dari hadis ini nampak begitu rahmahnya Islam. Buat apa Rasulullah SAW capek-capek perangin? Buat apa? Toh dari awal Rasulullah SAW sudah ditawarkan kan oleh orang Quraisy, mau harta kami kasih, mau kedudukan kami angkat, Anda jadi raja kami,
Mau wanita, kami datangkan wanita tercantik yang ada di kampung kita ini, di negeri kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mengambil itu semuanya. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya agar mereka selamat. Ya. Agar mereka selamat. Selamatkan diri kalian dari siksa Allah. Ya. Allahu Akbar. At-tauhid awwal wajib. Maka tauhid itu kewajiban yang pertama. Yang termasuk dakwah utamanya para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Dan juga hadis dalam Sahih Muslim dari Tariq bin Ushaim radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qala la ilaha illallah." Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah. Nah, lihat. Jadi dipertegas di sini. Padahal sebenarnya la ilaha illallah itu, sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, sudah mengandung an-nafyu wal itsbat. Menafikan dan menetapkan bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Enggak ada satupun yang hak untuk disembah, diibadahi, tidak ada. Melainkan hanya Allah semata. Tapi dalam hadis ini dipertegas, wa kafara. Dia harus kufur, dia harus ingkar, dia harus menolak bima yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Harus ditolak, dia nggak boleh dia. Ya saya sih Islam, tapi ya agama lain bener juga. Nggak boleh itu. Dia harus kafara bima yu'bad min dunillah. Dia harus ingkar, dia harus kufur, dia harus menolak segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dia harus tolak. Nggak bisa dia katakan, ya Islam sih benar, tapi yang lainnya juga benar katanya. Kok benar yang lainnya? Dipertegas dalam hadis ini. Padahal kalau la ilaha illallah sudah cukup, makna itu sudah terkandung, tapi dipertegas, diperjelas. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah, haruma maluhu, maka haramlah darahnya. Haruma maluhu, haramlah hartanya. Artinya dia nggak boleh hartanya dirampas dengan cara yang tidak hak. Ya kalau dia nggak bayar zakat mah diambil lah, karena ada ketentuannya dalam syariat. Wadamuhu, dan darahnya haram dia ditumpahkan, dibunuh nggak boleh, kecuali dengan hak Islam tadi. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya dia diserahkan kepada Allah. Apakah dia mengucapkan itu benar-benar atau hanya pura-pura saja, diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa qad ajma'a ahlu sunnah, dan telah berijma'. Nah, kalau yang di dalam hadis ini mengucapkan la ilaha illallah. Kalau di hadis yang sebelumnya bersaksi. Jadi ya bersaksi harus dengan mengucapkan juga. Nah, kalau hanya saya yakin tapi dia nggak pernah mengucapin, ya tidak masuk di dalamnya. Dan telah bersepakat para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa kewajiban yang pertama atas hamba adalah tauhid. Ya, kewajiban pertama adalah apa? Tauhid. Berbeda dengan sebagian para orang-orang filsafat, filosof, atau sebagian orang Islam yang mengikuti filsafat, mereka mengatakan, atau termasuk orang-orang filsafat, yang pertama kali wajib kita tanamkan adalah ragu dulu. Wah, jangan ini. Masa beragama mulai dari ragu? Iya. Awil qasdi ila syak, atau kita memunculkan dalam hati kita, memaksudkan keraguan-raguan. Jadi benar nggak ya Allah itu yang berhadi ibadah itu tidak? Nggak boleh itu. Masa ragu dulu. Awin nazar, atau nazar itu ya dilihat-lihat dulu, timbang-timbang dulu gitu ya. Awit tadabbur, awit ta'amul, pikir-pikir dulu ya, benar nggak sih Allah itu? Enggak. Itu semua adalah perkataan-perkataan yang bertentangan dengan kebenaran, dengan al-haq. Karena nanti, sebab karena memulai dari ragu inilah, kemudian nanti bicara ayat pun mulai dari ragu dulu. Bukan cuma itu, bahkan terkait bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, nanti mereka pun memulai dari ragu dulu.
Pikir-pikir dulu, nggak nerima ayat, nggak sami'na wa ata'na, nggak. Sami'na wa ta'ammalna. Kami dengar sih, tapi kami pikir-pikir dulu ya. Iya. Sami'na wa syakakna. Kami dengar tapi kami ragu. Nggak begitu. Kita terima dulu. Adapun kita susah memahaminya, kitanya yang bermasalah, bukan ayatnya. Jangan dibalik. Kitanya susah memahaminya, ayat yang dituduh. Ini kayaknya ayat bermasalah. Gini nggak boleh. Ini metode yang tidak benar. Ini metode yang menyelisihi al-adillah, menyelisih dalil. Nanti ada rumusnya itu. Mereka sampai bikin rumus. Sebagian orang-orang yang terkena filsafat itu akhirnya bikin rumus. Setiap ayat, setiap hadis yang menyebutkan tentang sifat Allah yang terkesan menyerupai makhluk harus diganti maknanya, ditakwil. Nah, itu karena berangkat dari ragu dulu. Orang berangkat dari iman bahwa itu datang dari Allah, kullum min 'indi rabbina. Tapi enggak, mulai dari ragu. Makanya dia munculin kaidah itu. Wa kullu nassin awhamat tashbiha. Ya, setiap nas yang mengesankan ada keserupaan, ada dalil menyebutkan sifat Allah tapi ada serupa dengan makhluk. Awilhu aw fawwid warum tanziha, maka ganti artinya, takwil atau fawwid, enggak usah diartiin lah. Dan niatkanlah itu mensucikan Allah. Lah itu dia berangkat dari ragu dulu. Berangkat dari ragu dulu, padahal para nabi dan rasul enggak pernah memulai dakwanya dari keraguan, enggak. Mulai langsung dari menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, menolak segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Tuh. Enggak ada. Jelas, terang, tegas bahwa tidak ragu selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Selesai. Enggak bisa ditawar udah itu. Adapun itu penjelasannya perlu dijelaskan memang. Jadi ini dakwanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Dan kalimat tauhid ini awal wajibin. Makanya semua para nabi dan rasul dakwahnya itu. U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah karena tidak ada ilah bagi kalian melainkan hanya Allah saja. Ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya dalam surah Al-A'raf ayat 59. Nah, tauhid juga itu tadi awal wajibin. Tauhid juga adalah akhir wajibin, akhir dari kewajiban kita. Karena kewajiban kita, segala macam taklif, beban-beban itu di dunia berakhir dengan kematian. Betul tak? Orang mau masuk Islam, kalau dia kufur, syapin syahadat. Orang Islam yang dari kecil, ya dia harus belajar syahadat agar dia semakin mengerti. Walaupun karena orang tuanya dia otomatis jadi Islam. Ketika dia mati, ngucapin la ilaha illallah. Awal, akhir. Jadi kita, bagi orang kafir, dia tadinya kafir masuk Islam, dia memulai kewajibannya mengucapkan syahadat tauhid, dan sepanjang hidupnya dia harus menjaga syahadat tauhid pada dirinya, dan syahadat Rasul juga tentunya, karena itu bagian daripada sesuatu yang nggak bisa dipisahkan antara syahadat tauhid dengan syahadat Rasul, karena kita nggak tahu tauhid kecuali dari Rasul SAW. Selama hidupnya dia wajib menjaga itu. Dan ketika matinya pun dia harus tetap dalam keadaan apa? Bertauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya kita mati dalam keadaan bisa dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat tauhid dan tetap berada di atas tauhid. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah apa? Dakhala al-jannah, masuk surga. Akhir kehidupan kita. Bahkan Allahu Akbar, saking rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlebih lagi Allah Rabbul Alamin. Kalau orang menjelang wafat, ajarin kepadanya la ilaha illallah, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarin
Talqinkan itu maksudnya apa? Ajarkan, bacain, biar dia tiruin orang yang hendak mati di antara kalian. Apa bacakan kepadanya? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sampai menjelang wafatnya. Agar supaya hamba wafat ala ahsani hal. Dalam keadaan yang terbaik di atas tauhid. Agar yang dia ucapkan adalah kalimat yang terbaik, afdaluha, yang paling utama dari cabang-cabang keimanan, a'laha, yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan, la ilaha illallah, agar dia mati dalam keadaan yang terbaik, ucapan yang terbaik. Dan yang namanya orang dalam keadaan menjelang wafat pasti dalam keadaan sulit kan, susah berat. Itu makanya kemudian tuntunkan. Makanya di sini terdapat faedah, hendaknya apabila kita mendatangi orang yang sedang menjelang kematiannya, wafatnya, hendaknya kita jangan bicara yang macam-macam. Tidak usah ngomong atau cerita yang macam-macam di sisi orang yang menjelang wafat. Cukup talqinkan kepadanya, la ilaha illallah. Berhenti dulu sebentar. Karena dia sedang berusaha. Ulangi lagi. Udah enggak usah ngobrol macam-macam. Susah ya matinya, enggak usah. Suruh minggir nih yang kayak gini nih, enggak ngerti. Minggir kamu minggir. Apalagi nangis di situ. Jangan. Minggir. Dia sedang berupaya untuk tadi menuju kepada keadaan yang paling utama, ucapan yang paling utama. Apalagi bisikin yang enggak. Jangan. Kan tadi pelajarannya Abu Talib ya. Abu Talib itu ada temannya buruk di sisinya. Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, Ibnul Mughirah lagi di situ. Ketika Rasul katakan, "Paman, ucapkan la ilaha illallah, paman." Temannya bisikin, "Kamu mau meninggalkan ajaran kakekmu?" Akhirnya nggak jadi ngucapin. Karena tadi, gimana nanti orang Quraisy, apa kata mereka? Nanti dua orang ini kasih tahu kepada mereka kalau saya ngucapin itu. Kalau seandainya itu dua orang itu tidak ada, mungkin Abu Talib ngucapin gitu. Iya, karena dia malu gitu kan. Kalau nggak ada kan ngucapin hanya Rasul yang tahu, hanya mereka berdua yang tahu. Orang Quraisy kan nggak tahu. Orang Quraisy mengira masih di atas agama mereka kan. Selesai udah. Tapi karena malu, karena nggak enak, karena nggak nyaman dan seterusnya, itu. Makanya jangan kita tuh, apalagi sampai berdebat, bertikai di sisi orang yang hendak wafat. Jangan. Itu pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Walaupun itu nggak berdebat kayak orang kita, tapi itu tadi menginginkan kebaikan Rasul. Ini apa? Anda mau catat wasiat siapa yang jadi khalifah nanti setelah Anda, Rasul? Kata sahabat Umar, cukuplah kitabullah yang ada pada kita. Nggak bisa, ini Rasul harus begini. Cukup. Rasul sampai pergi kalian. Itu artinya apa? Berat. Makanya kalau ada orang yang hendak wafat itu, ya di sekelilingnya malah justru hanya beberapa orang aja, jangan banyak-banyak orang. Yang satunya diam, yang satunya mentalkinkan, atau satu orang saja cukup sudah. Daripada ntar banyak-banyak jadi ngobrol yang enggak. Di situ bicaranya dan seterusnya. Kalau bicarakan urusan-urusan pemakaman dan seterusnya di luar. Rembukan keluarga di luar, jangan di sebelah jenazah. Bahkan sampai wallahu alam tidak ada hadis yang sahih menjelaskan untuk membacakan Al-Qur'an di dekat si mayit yang hendak wafat, bahkan hendak wafat sekalipun. Karena hadis iqra'u Yasin ala mautakum, wallahu alam, hadis ini hadis yang dhaif, tidak sahih. Bacakanlah Yasin pada orang yang hendak wafat, dia terkena hadis ini dhaif. Karena fokusnya dia adalah agar supaya bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tunaikan salat Isya dulu, nanti insyaallah habis salat Isya kita lanjutkan kajian kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqa, amma ba'd.
Ayol ikhwah rahimakumullah. Jadi tadi kaidah yang ketiga yaitu at-tauhidu awwal wajibin wa akhir wajibin. Tauhid adalah kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir. Bahkan sampai menjelang wafat saja diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar diajarkan kepada orang yang hendak wafat, tentu dari kalangan kaum muslimin, mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi SAW sabdakan, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa orang yang mati dalam keadaan dia mengetahui, meyakini, memiliki ilmu bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, maka dia masuk syurga. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, siapa orang yang mengucapkan man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan siapa orang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, la yalqallahu bihi ma'abdun, tidaklah seorang hamba yang berjumpa dengan Allah membawa dua kalimat ini, ghaira syakkin fihima, dalam keadaan tidak ragu pada kedua kalimat ini, illa dakhalal jannah, melainkan dia masuk ke dalam syurganya Allah Rabbul Alamin. Dan hadis ini juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tauhid kewajiban yang pertama dan kewajiban terakhir. Kita masuk sekarang kaidah yang keempat. Al-intisabu ila salihin la yantafi' bihi sahibuhu illa bitauhid wal iman. Wa hadha mujma'un alaihi baina ahli al-ilm. Bernasab dengan orang salih tidak bermanfaat bagi seorang yang mempunyai nasab tersebut, dari keturunan kepada orang saleh, gak manfaat baginya, atau punya kedekatan khusus dengan orang saleh, tidak bermanfaat bagi orang tersebut kecuali dengan tauhid dan iman. Artinya apabila ada orang nasabnya kepada orang saleh, atau dekat dengan orang saleh, atau punya hubungan dekat dengan orang saleh, itu gak manfaat bagi dia kecuali dia bertauhid, kecuali dia beriman. Dan ini adalah ijma' di antara para ulama. Tidak ada perselisihan antara para ulama dalam masalah ini. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Minhajus Sunnah, dalam kitabnya Minhajus Sunnah, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulumi wal Hikam. Jadi, siapapun orang yang memiliki kedekatan dengan orang saleh, baik itu nasab, keturunan, atau kekerabatan, atau persahabatan, atau pernikahan, tidak bermanfaat baginya kecuali dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi enggak bermanfaat bagi mereka. Karena mereka telah berkhianat, artinya berkhianat, mengkhianati dalam urusan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai contoh. Ya, Allah jadikan contoh, perumpamaan bagi orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Anaknya Nabi Nuh. Ya, anaknya Nabi Nuh. Anak punya hubungan nasab, manfaat baginya tidak bermanfaat. Ketika disuruh naik ke perahu, dia enggak mau. Malah dengan congkaknya, saya mau naik ke atas gunung aja. Enggak mungkin tenggelam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya bunayyar kam ma'ana, berkata Nabi Nuh kepada anaknya, wahai anakku, naik sini bersama kami ke perahu. Ya, wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama dengan orang-orang kafir. Apa kata dia? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung yang pasti saya tidak akan terkena air. Qala la asimal yawm min amrillah illa man rahim wa hala bainahum al-mawju fa kana minal mughraqin. Kata Nabi Nuh, enggak ada yang bisa menolongmu pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian terharang gelombang. Habis itu datang gelombang, maka kemudian anaknya termasuk bagian daripada orang-orang yang tenggelam. Ini di surat Hud di ayat ke-43. Dan juga Nabi SAW sabdakan ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat. Ini di surat Asy-Syu'ara 214. Nabi panggil semua kabilah-kabilah Quraisy.
Ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, wahai keturunannya Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai keturunannya Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, wahai anak keturunannya Abdi Syams, selamatkan, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, ini sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wahai keturunannya Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, hai keturunan Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah putrinya Muhammad, anaknya sendiri, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, saya enggak bisa nolong kalian apa-apa. Kedekatan nasab dia termasuk dengan Fatimah radhiyallahu anha, enggak bisa Nabi tolong kalau enggak beriman, kalau enggak bertauhid. Kecuali yang Allah izinkan. Makanya Abu Lahab walaupun ada punya nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu betul-betul pamannya itu. Anaknya dari kakeknya, anak kakeknya Abdul Muttalib bisa diselamatkan? Gak bisa. Kok Abu Talib bisa? Khusus. Itu pun hanya diringankan apa? Siksa. Di mana siksa sampai mata kakinya. Di dalam sebagian riwayat dipakaikan sendal dari neraka yang sampai apa? Mendidih otaknya. Hanya sampai di situ aja. Tapi tidak bisa dikeluarkan dari neraka. Paman Nabi yang belain Nabi. Sampai Al-Abbas, paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib katakan, kamu gak bisa tolong apa-apa dia. Dia ini pamanmu yang membelamu dan seterusnya. Kalau bukan karena aku, niscaya dia dikeraknya neraka. Maksudnya, kalau bukan karena Allah izinkan Nabi memberikan syafaat, memohonkan syafaat berupa keringanan siksa. Dan itu khusus untuk Abu Talib. Tidak untuk Abu Lahab. Ya, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Saya tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah, artinya tidak bisa menolong kalian. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Tapi kalian mempunyai hubungan rahim, hubungan kekerabatan dengan saya. Yang saya akan tetap berusaha untuk membasahinya, artinya menjaga hubungan di dunia tetap. Tapi nanti di akhirat apa? Gak bisa. Gak bisa. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Ada orang bisa memiliki manfaat untuk orang lain. Semuanya urusan di tangan Allah. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari juga kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam. Ya, Rasul sabdakan, ya'khudhu rajulun biyadi abihi yaumal qiyamah. Ada seseorang yang dia menggandeng tangan bapaknya pada hari kiamat. Yuridu ayyudkhilahul jannah. Dia ingin supaya agar ayahnya bisa masuk bersamanya ke dalam syurga. Fayunada. Tiba-tiba ada suara panggilan. Ala innal jannah la yadkhuluha musyrik. Ingat, syurga enggak bisa dimasuki oleh orang musyrik. Lalu kemudian orang ini berkata, ya Rabbi, Abi, ya Allah ini bapak saya ya Allah. Qal fayuhawwalu fi suratin qabihah. Dirubah ayahnya itu dalam rupa yang buruk, warihin muntinah, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Fayatrukuhu, maka anak itu pun meninggalkan ayahnya, enggak ngenalin lagi gitu. Dijadikan tidak mengenali ayahnya, dirubah rupanya buruk dan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Anaknya tidak mengenalinya lagi, langsung dia pergi. Rawi hadis ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kunna nuhaddits annahu Ibrahim wa abuhu. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang dimaksud dalam hadis ini yaitu adalah Ibrahim dan ayahnya. Allahu Akbar. Anaknya tidak bisa memberikan syafaat kepada
ayahnya sekalipun, karena nggak beriman, karena tidak bertauhid. Walaupun itu anak sangat ingin menolong, membantu, nggak bisa. Makanya tadi kalau Abu Talib itu khusus, hanya Abu Talib aja dikasih keringanan sampai di mata kakinya saja api neraka. Tapi nggak bisa apa? Keluar dari neraka. Allahu Akbar. Itu artinya bahwa ya, ini masalah yang penting. Jadi jangan kemudian kita karena punya hubungan dengan orang saleh, anaknya orang saleh, kerabat dengan orang saleh, ya kan itu. Nggak mesti Anda bisa selamat, karena dia juga makhluk, dia juga hamba Allah di hadapan Allah. Dia hanya sebagai apa? Sebagai hamba, tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Hatta Rasulullah SAW tidak bisa kasih syafaat kecuali dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Gak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan dia, kalau tidak, ya tidak. Dan nanti ada persyaratan-persyaratannya. Syafaat dijelaskan nanti pada kaidah tauhid uluhiyah insyaallah. Lalu kemudian dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Dan ini hadis tetap mesti kita bahas karena memang ini hadis di dalamnya ada permasalahan yang terjadi perdebatan. Dalam Sahih Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan qal, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana ayahku nanti di akhirat? Dia sudah mati wafat dalam keadaan kufur. Qala finnar, dia di neraka. Dia pun berpaling dalam keadaan sedih. Falamma qafa, ketika dia berpaling, da'ahu, Nabi panggil lagi. Faqala inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam Kitabul Iman. Imam Nawawi kasih judul bab. Yang kasih judul bab, wallahu alam, Sahih Muslim itu yang kasih judul bab bukan Imam Muslimnya, tapi Al-Imamun Nawawi. Berbeda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari yang kasih judul bab Imam Bukhari langsung. Tapi kalau Sahih Muslim, wallahu alam, yang kasih judul bab adalah Al-Imamun Nawawi. Dalam Kitabul Imam judul babnya apa? Bab bayan anna man mata 'alal kufri fahuwa finnar. Penjelasan bahwa siapa orang yang mati dalam keadaan kufur maka dia di neraka. Wala tanaluhu syafa'ah, tidak mendapatkan syafaat. Wala tanfa'u qarabatul muqarrabin, tidak bermanfaat baginya hubungan kekerabatan dengan orang yang paling dekat dengan Allah sekali. Enggak manfaat. Dan berdasarkan hadis ini Al-Imam Nawawi, perhatikan, ini fatwanya Imam Nawawi, bukan fatwa saya. Memang masalah ini masalah yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Berdasarkan hadis ini Al-Imam Nawawi katakan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di neraka. Ingat, fatwanya Imam Nawawi, bukan fatwanya Ustaz, bukan. Lalu kemudian ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Berdasarkan hadis juga di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburnya ibundanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan, tapi Rasul minta izin untuk mendoakan apa? Mendoakan ampunan, rahmat, tidak diizinkan. Rasul nangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Dan hadis ini sahih di dalam Sahih Muslim. Maka berdasarkan hadis ini pun Al-Imam Nawawi fatwakan ibunya berarti juga kufur. Kenapa? Karena tidak boleh didoakan. Kalau enggak kufur misalnya boleh didoakan. Itu fatwanya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, lalu kemudian permasalahan ini seringkali menjadi mathar al-jadal. Jadi perdebatan. Karena memang sebagian para ulama di belakang setelah masanya Imam Nawawi seperti Al-Hafidz Jalaluddin Suyuti yang hidup di sekitar abad 9-10 Hijriah di belakang mengatakan tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tuanya di surga, tidak di neraka. Dengan beberapa argumen-argumen di antaranya wa kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengadab sampai diutus apa? Utusan. Sedangkan ayah ibu Nabi belum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis ini dalam ini sesungguhnya ayahku dan ayahmu apa? Di neraka, itu yang dimaksud bukan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah, tetapi yang dimaksud adalah Abu Lahab pamannya. Takwil dari As-Suyuti, itu takwil dari As-Suyuti. Wallahu alam takwil. Gitu ya. Takwil artinya makna bapak dibelokkan kepada atau Abu Talib.
Ya, itu di neraka. Pamannya Nabi. Jadi yang dimaksud ayah bukan berarti apa? Ayah kandungnya, tapi pamannya yang sudah dianggap seperti ayahnya. Ditakwil dari As-Suyuti begitu. Lalu kemudian hadis yang tadi, di mana Nabi SAW minta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibundanya diperkenankan. Lalu kemudian Nabi SAW minta izin untuk mendoakan, tidak diperkenankan. Itu tidak tegas mengatakan bahwa ibundanya Nabi kafir. Tidak tegas, kata As-Suyuti, tidak tegas menyatakan bahwa ibundanya Nabi kafir atau di neraka, tidak tegas. Kan bukan berarti nggak boleh didoakan berarti terus otomatis di neraka dan seterusnya. Panjang lebar antara pro dan apa? Kontra. Fa'ala kulli hal, ringkasnya. Nah ini ringkasnya, para ulama memang terjadi pandangan dalam masalah ini, dan ini pandangan masalah ilmiah yang tidak kemudian menyebabkan yang pro kemudian akhirnya su'ul adab kepada Nabi SAW. Masa orang tuanya Nabi kafir? Tidak. Toh nyatanya ayahnya Ibrahim alaihissalam kafir. Dan itu bukan aib bagi Ibrahim alaihissalam. Kan begitu ya? Anaknya Lut alaihissalam, anaknya Nuh alaihissalam kafir, dan itu bukan aib bagi Nuh alaihissalam. Fala aib. Istrinya Lut dan Nuh juga tadi. Fala aib. Karena memang hidayah di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Dan seterusnya. Maka bukan aib bagi Rasulullah SAW kalau memang kemudian kita cenderung kepada permasalahan yang mengatakan bahwa ayah Nabi SAW kafir atau ibunda Nabi SAW kafir. Dan ini pun masuk, ingat, ini masuk dalam pembahasan, para ulama mengatakan sebagiannya, ini pembahasan yang kalaulah kita tidak tahu pun enggak masalah. Kalau toh kita tidak tahu pun tidak masalah, artinya kita enggak detail-detail tentang masalah ini enggak. Cuman yang kaidah penting, kaidah besarnya, ini terkait dengan orang tuanya Nabi secara khusus ya. Tapi kaidah besarnya di sini adalah bahwa ya tidak manfaat kedekatan dengan orang saleh kalau kita sendiri enggak saleh gitu. Itu kaidah pentingnya. Adapun tentang a'yan, ashkhas, person-person, orang per orang, seperti ini dalam kasus ini adalah ayah ibu Nabi SAW, maka sudah antum tinggalkan perdebatan di lapangan. Tinggalkan. Kalau emang di mana-mana kalau bukan ahlul ilmi yang bicara, masalah udah. Gitu ya. Ini pesan khusus ini untuk antum. Antum juga jangan lantas kemudian tiba-tiba banyak berbicara atau posting-posting. Ternyata ya ayah ibu Nabi di neraka. Jangan antum. Ini juga ini menjadi permasalahan ini. Jangan. Gitu, jangan. Dan sampai saya sedang tidak teringat penulisnya, tetapi ini salah satu tesis magister di Ummul Qura, di Jami'ah Ummul Qura University. Itu ada satu tesis membahas tentang ahlul fatrah secara umum, ahlul fatrah dengan hukum-hukum mereka. Nah, ketika dia membahas tentang tentang masalah orang tua Nabi SAW, bagaimana statusnya dan seterusnya, itu ada bab tersendiri dalam tesis tersebut, tulisan tersebut, dijelaskan bahwa permasalahan ini masalah yang memang tidak pernah ditanyakan di masa-masa salaf terdahulu. Bahkan pernah ada yang mempermasalahkan ini di masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz tidak usahlah bahas-bahas begini. Mengingkari hal itu. Tidak usahlah bahas seperti ini. Ya artinya ini permasalahan yang kalau kita tidak tahu detail-detail pun tidak masalah. Dan juga jangan dijadikan ini masalah perdebatan-perdebatan yang panjang dan seterusnya. Karena ya tadi mungkin bisa jadi sebagian kaum muslimin di negeri kita masih belum begitu memahami permasalahan ini dengan seluk-beluknya, ya, dengan fatwa-fatwa ulama dalam masalah ini, sehingga kemudian kalau masalah ini yang terlalu sering diangkat, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang belum mengerti, belum paham, orang tua Nabi di neraka, ayah Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka, marah mereka, marah ya akhi, marah mereka, karena tadi mereka belum tahu, mereka belum paham. Dan lagi pula juga kita kalau nyinggung-nyinggung masalah yang kayak gini, ini kan termasuk masalah yang daqaiqul umur, daqaiqul masail, masalah-masalah rinci-rinci, detail-detail, lembut-lembut, kecil-kecil, yang sebagian orang mungkin nggak begitu memahami, sehingga kemudian muncullah tuduhan ini. Muncul sekarang ada sebagian orang yang nggak menghormati Nabi, tidak memuliakan Nabi, masa bapak ibu Nabi di neraka dan seterusnya, kafir. Waliyadzubillah.
Ini juga sama, yang bicara begini juga bighairi ilm. Atau yang dia tahu itu kemudian akhirnya dia mengira bahwa saudaranya ketika atau sebagian orang ketika menghukumi berdasarkan fatwa sebagian para ulama dengan dalilnya kemudian dikatakan, "Wah, ini enggak memuliakan Nabi." Atau sebaliknya yang menyatakan kafir, "Wah, antum ini menolak dalil, menolak hujjah." Dan ini juga termasuk tadi masalah yang bukan masalah yang kemudian usul, yang kemudian menyebabkan sebagian yang berbeda dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Ini penting kita jelaskan, tentu ringkasnya begitu karena cukup panjang tuh dibahas dalam tesis magister itu tentang Ahlul Fatrah dan seterusnya. Tapi ya tadi seringkali masalah ini jadi apa? Polemik. Nah, oleh karena itu para penuntut ilmu hendaknya menghindari sesuatu yang berpotensi polemik. Antum sudah tahu, fadhal, silakan. Dan juga satu lagi penting, jangan mancing-mancing ustaz. Ini juga kadang sebagian udah ngaji, udah pernah dengar atau ustadznya ceramah di tempat yang orang kebanyakan belum paham, dia pancing, dia tulis pertanyaan, "Ustaz, bagaimana orang tua Nabi di surga apa di neraka?" Ini. Kita katakan kepada orang itu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada sahabat Muhammad, "Afattanun anta?" Apa kamu mau bikin fitnah? Ya, jangan. Udah antum sudah tahu, khalas sudah. Ya, ada pengajian satu tempat, oh belum paham, atau antum jadi nanya tuh yang memang antum butuh keterangan atau belum tahu. Tapi kan boleh Ustaz nanya biar orang lain tahu. Lihat dulu kondisi orangnya. Ini juga kadang nanya untuk apa? Mukul temannya, nggak boleh antum. Ya, nanya tapi untuk menyerang temannya, jangan ya akhi. Ini jadi masalah ini di lapangan sering kali terjadi ini. Jadi ustadznya jelasin betul lah ilmu. Ya kan, tapi yang nangkap ini. Makanya termasuk di antara yang dinasihatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hadithun nas hasba uqulihim atau qadra uqulihim. Bicara kepada manusia dengan kadar pemahaman mereka. Ya memang pemahaman mereka baru di situ, pengen ditingkatkan ya sedikit-sedikit, jangan langsung masalah yang rumit-rumit, yang sulit-sulit. Yang masalah pokok-pokok aja banyak kita belum mengerti. Kita senangnya masuk masalah yang rumit-rumit. Ini termasuk fitnahnya penuntut ilmu ini begini. Masalah yang penting nggak diperhatikan. Masalah yang detail-detail yang semestinya tidak begitu penting bagi dia pada saat itu malah sibuk di situ. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Karena nggak ada pertanyaannya, ditutup. Oh ada, saya kira nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar Islam masuk Islam dengan ucapan syahadat, kemudian dia masih punya tato, Bang. Sah nggak? Ya sah. Ada orang kafir masuk Islam, dia punya tato. Sah nggak masuk Islamnya? Sah. Karena tato tidak menghalangi keislaman seseorang. Gitu ya? Sah. Adapun masalah nanti menghilangkan, nanti ada caranya bagaimana menghilangkannya yang tentu juga jangan sampai mendatangkan madarat buat dia. Kan ada cara yang sekarang yang pakai apa itu? Laser dan seterusnya, ya. Begitu. Mungkin karena dahulunya dia belum begitu mengerti, dia belum begitu paham melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam, dia tetap sah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila seorang muslim mengatakan misal aku ini kan kafir, maksudnya bercanda. Ini hukumnya apa? Enggak boleh, enggak boleh. Apa maksudnya bercanda-bercanda yang kayak begini? Enggak boleh, ini hati-hati ini. Bahaya ini. Guyon-guyon, canda-canda ini. Apa maksudnya? Harus dipertegas. Harus ditanya lagi. Aku ini kan kafir. Kafir apa maksud Anda? Gitu. Ya. Memang ini kalimat ada ihtimalat kan? Ihtimalat itu ada kemungkinan-kemungkinan nih. Tapi di zaman sekarang hendaklah gunakan bahasa yang tidak mengandung kemungkinan, apalagi dalam bab-bab seperti ini. Karena bisa aja dia begini, saya ini kan kafir, maksud kamu saya kafir kepada yang selain Allah. Bisa aja kan begitu. Karena memang syaratnya Anda beriman kepada Allah harus kafir kepada yang selain Allah. Kata di hadisnya, wa kafara bima yu'bad min dunillah. Dia harus kafir kepada sesuatu yang diibadahi yang selain Allah. Tapi itu hadis. Tidak lalu digunakan dalam bahasa takhatub sehari-hari. Kenapa? Karena nanti orang bisa jadi salah menangkap, salah memahami. Nah, maka ini bahasa-bahasa yang tadi
ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Jangan pakai bahasa yang seperti ini. Gitu ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang seperti ini. Lalu perlukah untuk mengucapkan syahadat tadi perlu diklarifikasi dulu apa maksudnya. Guyonan dan sudah taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita menghukumi apakah dia langsung kafir dengan sebuah perkataan ini tadi mesti diklarifikasi apa pernyataannya. Tapi ya janganlah hindari perkataan-perkataan guyonan-guyonan yang semisal seperti ini. Nanti ada pembahasan yang tersendiri itu terkait dengan hukum istihza biddin, melecehkan agama, guyonan-guyonan, candaan-candaan. Itu nanti ada pembahasan sendiri. Hati-hati dalam bab-bab yang seperti ini. Jangan main-main. Agama ini bukan main-main. Agama ini bukan guyon-guyonan ini. Agama ini bukan bercanda-bercandaan, tapi bukan berarti kemudian bergurau tidak boleh. Ada batasannya. Gitu ya. Karena ada sebagian orang berkata begitu, jangan serius-seriuslah dalam beragama. Loh, agama kok enggak serius nih gimana? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Agama kok enggak serius gimana? Gimana nih perkataan orang? Jangan terlalu serius-seriuslah dalam beragama. Ada lagi begini, jangan terlalu serius-serius dalam berdalil. La ilaha illallah. Lah berdalil enggak serius terus bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka betullah perkataannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa ilmu itu adalah khasyah. Khasyah. Laisa al-ilmu bi kathrati riwayah, ilmu bukan hanya sekadar banyak meriwayatkan, walakinnal ilma al-khasyah. Tetapi ilmu itu takut kepada Allah, takut kepada Allah. Guyon-guyon. Allah jadi bahan guyonan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama jadi bahan guyonan, neraka jadi bahan guyonan. Pertanyaan kubur jadi bahan guyonan. Kalau itu mah enggak ditanya, orang ramai orang terus, malaikat enggak bisa nanya. Astagfirullah. Istihza biddin. Melecehkan agama ini bahaya ini. Apa ini? Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, melenceng dari materi. Ana ingin bertanya, bagaimana caranya menghilangkan rasa futur? Bergaul sama teman yang baik. Hindari waktu yang kosong tanpa beraktivitas yang manfaat. Misalnya itu punya waktu kosong, enggak manfaat, gunakan untuk yang manfaat. Karena itu nanti menyebabkan kita menjadi aktivitas seminim-minimnya yang enggak manfaat. Itu jadi futur kan. Orang kalau udah sering aktif dengan hal-hal yang enggak manfaat, jadi malas. Iya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, siapa orang yang disibukkan dengan hal yang enggak bermanfaat, maka dia tersibukkan dari hal yang manfaat. Artinya enggak sempat lagi ngerjain yang manfaat. Siapa orang yang enggak disibukkan dengan hal yang baik, nanti dia disibukkan dengan hal yang buruk. Itu diantaranya. Jadi kalau ada waktu luang, cari aktivitas yang manfaat. Kalau enggak bisa sendirian, karena kadang kita sendirian enggak bisa. Memompa semangat sendirian enggak bisa. Cari teman yang bisa memompa semangat. Gitu. Tentu berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Karena kalau udah ada waktu luang, santai-santai, leha-leha, udah tuh. Bablas tuh. Asyik dengan yang begitu. Tapi kalau dia sibuk dengan yang manfaat, lupa sama yang begitu-begitu, sudah lupa, udah. Enggak sempat dia. Ya, sesekali pun hanya sekedar lewat. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.